urat-uratnya dari luar. Pagi semuanya. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silakan menyanyikan lagu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, itu tadi tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak-anak semuanya ini dari kelas 5. Ada temannya yang tidak masuk? Tidak ya, masuk semua. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Semoga semuanya sehat terus, bisa belajar di sekolah dengan baik. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih? Nah, sebelum Bu Guru memulai pelajarannya, karena ini masih baru, ya masih baru diberikan pelajaran untuk anak-anak kelas 5, khususnya untuk SD. SD pelajaran coding dan kecerdasan artifisial diajarkan mulai dari kelas 5. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 belum waktunya. Jadi diawali dari kelas 5. Kenapa Bu kok kelas 5? Kelas 5 dan kelas 6 sudah dianggap anak-anak bisa menggunakan otaknya untuk berpikir lebih logis atau bisa berpikir secara logika. Jadi anak-anak sudah dianggap mampu untuk bisa berpikir secara logika. Jadi itu kenapa anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 mendapatkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk selanjutnya kecerdasan artifisial itu guru singkat KA. Coding dan kecerdasan artifisial disingkat KKA. Jadi jangan asing kalau guru nyebut KA atau KKA, ya sudah tahu. Paham anak-anak? Nah sekarang sebelum guru mulai, ada gak yang sudah tahu apa itu coding? Pernah dengar coding? Istilahnya pernah dengar gak? Pernah. Pernah. Tahu gak apa pengertiannya coding?
Kira-kira apa? Kayak buat ini. Oke, buat game boleh. Apalagi? Bisa buat game. Terus ada lagi yang tahu? Animasi. Animasi. Membuat game, animasi, semuanya pakai apa alatnya? Pakai PC atau pakai komputer atau bisa pakai gadget atau pakai HP atau pakai tablet tuh ya. Nah, ada lagi yang tahu apa itu coding? Ada? Tahu? Belum tahu. Mungkin anak-anak sudah pernah, tapi anak-anak tidak menyadari bahwa itu adalah termasuk salah satu aktivitas dari coding atau kecerdasan artifisial. Ada yang pernah membuat game, misalkan kamu di sini ada rumah itu supaya bagus biasanya dipasang apa? Oh, lantainya dikasih keramik, ada nggak? Biasanya banyak game-game seperti itu. Yang biasanya main apa itu yang perang, kemudian dia bangun benteng sampai tinggi, ada nggak? Ada nggak game seperti itu? Ada kan? Nah, itu juga termasuk salah satu aplikasi dari pembelajaran coding. Ya, AI sekarang atau KA, kecerdasan artifisial, bahasa Inggrisnya adalah artificial intelligence, disingkat KA atau AI. Kalau kita di HP kita biasanya punya WhatsApp semua. Nah, di WhatsApp kita itu ada lingkaran biru yang namanya apa? Meta AI. Nah, Meta AI apapun kamu bisa tanya enggak ke sana? Bisa jawab enggak? Bisa. Nah, itu namanya kecerdasan artifisial. Semua itu diciptakan oleh manusia. Tapi AI akhirnya bisa berpikir seperti manusia. Kamu tanya apa saja dia akan menjawab. Padahal kalau manusia belum tentu bisa menjawab semuanya. Karena tergantung kita. Kita belajarnya banyak nggak? Kalau kita nggak banyak belajar, kita juga nggak punya bekal atau nggak punya simpanan memori untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi AI itu karena dia perangkat, dia bisa menyimpan semua informasi yang berasal dari media sosial atau dari perangkat komputer atau dari informasi dari mana saja yang sudah dimasukkan ke perangkat komputer melalui media sosial, melalui apapun yang diupload di media sosial, AI itu menyimpan, menangkap semuanya. Sehingga AI itu sangat cerdas. Tetapi AI pun punya keterbatasan, ya. Jadi dia punya keterbatasan terkadang jawaban ketika dia tidak mempunyai informasi yang tepat tentang sesuatu hal, dia di situ juga terkadang minta maaf mungkin informasi yang saya sampaikan kurang benar. Nah, di situ ada. Tuh. Itu sekilas tentang coding dan AI. Perlu dijelaskan lebih lanjut, anak-anak bisa melihat di sini ya. Kalau perlu dicatat. Kelihatan? Coba dibaca bersama-sama. Apa itu coding? Benar ya, ada dikatakan sama siapa? Talita. Oke. Jadi sekilas itu tentang coding. Jadi coding itu adalah program yang manusia yang membuat programnya. Jadi
Coding adalah cara kita memberi instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu. Ini seperti menulis resep yang harus diikuti komputer. Nah, jadi secara gampangnya, coding itu adalah program yang dibuat oleh manusia, kemudian dimasukkan ke dalam komputer, sehingga komputer itu bisa melaksanakan instruksi yang kita berikan. Contohnya itu tadi, gampangnya seperti kita buat resep. Ya, kita buat resep, dimasukkan di komputer. Otomatis nanti ketika ada yang tanya resep membuat nasi goreng, sudah keluar di situ resepnya. Nah, jadi di situ tuh semua yang sudah diprogramkan di komputer itu bisa dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Itu kalau untuk coding. Paham ya? Oke, ingat-ingat, dicatat biar tidak lupa. Nah, sedangkan ini, apa itu kecerdasan artifisial? Coba dibaca bersama-sama. Memprogram komputer. Komputer itu program itu hanya sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Itu kalau komputer. Jadi komputer dengan AI itu berbeda. AI, kecerdasan artifisial atau disebut artificial intelligence (AI), adalah ketika komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kalau komputer tadi kalau nggak disuruh dia nggak jalan, ya kan? Atau dia diperintahkan sesuai dengan yang sudah terprogram, yang sudah kita programkan. Kita di sini memprogramkan, misalkan cara membuat puisi, misalkan di situ diprogram. Nah, caranya dengan birama AA atau BB atau AB 4 lain itu ada programnya, ya kan? Nah, tapi ketika perintah kita tidak sesuai dengan yang sudah diprogramkan di komputer tidak bisa melaksanakan. Kita nggak pernah memprogramkan yang sampai misalkan 5 baris, di situ hanya programnya 3 baris, dia nggak bisa melaksanakan. Tetapi AI bedanya, karena AI itu belajar, dia belajar berpikir seperti manusia, dia mencari informasi dari mana saja sumbernya. Kemudian dia akan memberikan informasi sesuai yang kita minta walaupun tidak diprogram, sesuai dengan yang kita programkan awal. Ngerti maksudnya? Contoh, nah yuk, Bisma sedikit. Bisma ini anggap saja robot yang sudah diprogram oleh Bu Guru. Nah, Bis, kalau Bu Guru bilang maju 2 langkah ke depan, berarti maju 2 langkah ya Bis. Nah, kalau Bu Guru bilang mundur 2 langkah, berarti mundur, ya. Oke. Kalau Bu Guru bilang berputar ke kanan, putar kanan. Kalau Bu Guru bilang putar kiri, putar kiri. Hadap kanan, hadap kiri. Sudah? Nah, ini programnya Bu Guru, ya kan? Program yang sudah disampaikan. Kita lihat robot Bisma bekerja. Nah, robot Bisma maju ke depan 2 langkah. Ya. Robot Bisma berputar ke kanan 2 kali. Mana kanan? Nah, terus berputar kan berarti 360. Terus berputar. Satu lagi kan 2 kali putar. Nah, 2 kali. Oke. Cukup 2 kali robot. Berarti kalau tadi dari sana ya kembali lagi ke sana, ya. Nah, ayo, robot Bisma menghadap ke kiri.
Robot Bisma jalan ke samping kanan. Nah, tadi diprogram nggak? Bu guru bilang nggak? Ke samping kanan jalan nggak kan? Nggak jelas kan? Ke samping kanannya berapa kali kan nggak jelas juga. Jadi kalau yang dapat program, coding itu nggak akan jalan. Perintahnya dianggap error. Nah, ya, jadi itu kalau coding. Nah, bedanya dengan kecerdasan artifisial, ayo robot Bisma kembali lagi di sini dulu. Nah, kalau kecerdasan artifisial, ketika anak-anak robot itu diperintahkan, ini AI. Jadi kalau AI itu walaupun awalnya tidak terprogram, contohnya kamu berdiri di sini, nah, ini ya. Kan di depan ini ada halangan. Kalau robot disuruh maju, ya maju terus walaupun ada halangan, ditabrak ini, nabrak ke ini, gitu terus, ya kan? Tapi bedanya kalau AI, robot Bisma maju ke depan, ini AI ya sekarang ya. Nah, maju 2 langkah, maju lagi 2 langkah. Ketika dia tidak bisa maju, dia akan mencari jalan, berpikir, oh gimana caranya saya bisa melewati rintangan itu. Nah, otomatis bagaimana? Kamu agak mundur sedikit. Nah, otomatis dia akan mencari jalan. Geser, kemudian maju lagi, geser lagi. Nah, dia akan melewati. Ya, oke, sudah duduk. Jadi itulah bedanya coding dengan kecerdasan artifisial. Ya. Maaf ya. Jadi contohnya asisten suara di konser. Nah sekarang kan gampang, walaupun kamu misalkan nggak bisa ngetik, anak-anak yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, dia nggak tahu huruf kan, tapi kok bisa dia cari-cari di itu YouTube misalkan, cari video misalkan tentang apa, itu pakai apa? Nah pakai voice ya, pakai suara. Jadi sekarang pun gampang, kamu di WA pun juga bisa kirim voice note, tidak perlu mengetikkan hurufnya, ya. Kemudian ada juga robot yang membersihkan rumah atau karakter pintar dalam game yang kamu mainkan. Nah ini robot yang membersihkan rumah. Sekarang kan gampang, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot. Itu kenapa anak-anak? Kok anak-anak sekarang kalian masih kecil sudah harus diajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Supaya apa? Supaya kamu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengoperasikan coding dan AI. Supaya apa? Kamu di masa depan bisa mandiri karena semua pekerjaan AI bisa melakukan. Saingan kamu nanti ketika kamu bekerja bukan lagi sesama manusia, tapi robot. Kamu tahu robot? Dia tidak punya lelah, gak pernah capek. Manusia bisa capek nggak? Bisa. Kemudian robot itu bisa berpikir sama seperti manusia. Padahal manusia belum tentu bisa berpikir seperti itu. Hanya kelemahannya robot tidak memiliki perasaan, tidak punya perasaan. Jadi semua sudah terprogram. Kalau kalian tidak belajar dari sekarang, jadi anak-anak dididik menjadi apa sekarang? Programmer. Kamu yang membuat program, kamu yang nanti mengendalikan AI. Itu yang diharapkan ketika anak-anak mulai kelas 5 ini sudah diajarkan dengan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nantinya kamu ketika sudah bekerja, kamu tidak kalah dengan AI. Karena kalau kamu sudah kalah, kamu sulit bekerja. Apa yang terjadi? Kalau nggak kerja, nggak bisa hidup lah. Iya, nggak bisa hidup layak. Mau makan
sekarang apa-apa semua butuh uang. Biaya hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, semuanya butuh uang. Nah, saat ini kamu masih belajar, uang tinggal minta. Tapi nanti ketika kamu bertambah besar, bertambah dewasa, sudah lulus, kamu ujian, sudah lulus kamu SMP, SMA, lanjut kuliah. Nah, nantinya kalian harus terjun ke dunia pekerjaan. Kalau kamu tidak punya kemampuan, ya kemampuan untuk mengendalikan, mengoperasikan komputer, kamu nggak punya kemampuan untuk keterampilan untuk menciptakan karya, kamu akan apa? Terkalahkan oleh AI. Akhirnya apa? Nggak bisa bekerja, nggak punya uang. Jangan orang tua sudah tua, belum tentu orang tuamu hidup selamanya. Belum tentu orang tuamu bisa bekerja selamanya, bisa memberi kamu uang seterusnya. Tidak kan? Suatu saat, 10 tahun lagi, ya, 10 tahun lagi. Sekarang umurmu berapa? 11 tahun, 10 tahun kamu masih kuliah. Nah, 15 tahun lagi kamu sudah lulus kuliah. Orang tuamu umurnya sudah berapa? Ya, semoga orang tua kita panjang umur. Tapi kalau misalkan ketika kamu sudah usia segitu terus orang tuanya nggak ada dan kamu tidak punya keterampilan apapun untuk bisa menghasilkan uang, apa yang terjadi? Nah, akhirnya itu jadi pengemis. Karena apa? Tuntutan hidup, perut butuh makan, ya kan? Tubuh kita butuh tempat berlindung, butuh rumah. Kemudian nanti kalau kamu sudah seperti guru, sudah dewasa, berpunya keluarga, kamu harus menghidupi keluarga. Nah, kalau kamu nggak bisa, terus apa yang terjadi? Kamu lihat orang tuamu sekarang, mereka bekerja keras, mereka mendapatkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga, memberi kamu makan, memberi kamu pakaian, memberi kamu fasilitas pendidikan. Nah, bayangkan kalau zaman sekarang aja sudah susah cari pekerjaan, apalagi nanti ketika kamu sudah lulus kuliah, pekerjaan akan semakin sulit. Tetapi ketika kamu sudah menguasai dunia teknologi ini dengan baik, kamu walaupun tidak diterima bekerja dimanapun, kamu masih bisa menghasilkan uang. Gimana caranya? Sekarang banyak. Kamu jualan lewat internet, kamu bikin program, kamu jual ke internet, kamu cukup bekerja dari rumah, itu sudah uang datang sendiri. Ya, contohnya kamu misalkan, saya bisa bikin desain undangan misalkan. Ada orang yang mau nikah, kamu bikin desain undangannya dengan slide, dengan video. Sekarang kan banyak sekali seperti itu. Dijual, kamu bisa dapat walaupun tidak bekerja di luar kerja keras, kamu cukup di depan komputer, kamu menguasai teknologi, kamu akan bisa menghasilkan uang. Jadi anak-anak diberikan pembelajaran ini supaya kamu bisa mandiri. Nantinya ketika semua pekerjaan sudah tergantikan, banyak yang digantikan oleh AI, kita nggak boleh kalah. Kita juga harus bisa mengendalikan AI dan teknologi sehingga kita tetap bisa menghasilkan uang. Karena menghasilkan uang dengan cara seperti ini itu lebih gampang, karena market kita, konsumen kita adalah orang-orang di seluruh dunia. Kalau kamu cuma jualan di sini, misalkan jual es teh, sasarannya ya siapa? Ya hanya orang-orang di sini saja, orang-orang yang lewat aja yang beli, ya kan? Orang luar negeri bisa beli nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kamu bekerja dengan ini, jangkauanmu luas, seluruh dunia. Ada cuma foto daun aja, foto daun. Kamu foto daunnya bagus, kelihatan estetik keindahannya ada. Kamu jual di internet, laku berapa dolar, itu sudah menjadi pemasukan. Paham ya?
Jadi apa tujuan kita belajar coding dan kecerdasan artifisial? Jadi untuk membangun anak-anak yang bisa menggunakan pikirannya secara logis, berpikir logis untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Tuh. Kemudian yang kedua, anak-anak supaya anak-anak mampu mandiri, ya, dididik untuk mandiri supaya kamu nanti bisa melanjutkan kehidupan kamu dengan baik, dengan baik. Dan yang ketiga, kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita juga bisa menghasilkan karya melalui teknologi. Jadi kalau misalkan nggak cuma lihat TikTok, lihat, kita bukan hanya melihat saja. Nah, anak-anak bisa menjadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang. Gimana caranya? Ya kamu pelajari. Gimana caranya? Di situ kan banyak. Gimana caranya menghasilkan uang dari TikTok, menghasilkan uang dari. Nah, tapi Ibu Guru ingatkan, kalau saat ini tugas kamu tetap utamanya adalah belajar. Jangan sampai nanti kenangan gaya konten akhirnya pelajarannya ketinggalan. Nah, juga. Jadi tetap ini adalah dasar untuk memberikan pendidik kamu supaya mandiri, tapi tanpa melupakan tugas utama yaitu belajar. Karena pendidikan itu penting. Pendidikan penting untuk mendukung pekerjaan. Ya konten kok, tapi nggak pernah belajar. Konten yang tidak bermutu, konten yang nggak bermutu juga orang nggak akan mau melihat. Dari mana dapat uang? Ya walaupun konten itu hanya sekedar bercanda atau ini menghibur, tapi tetap harus bermutu, harus baik. Ya, Pak? Oke, kita lanjut. Nah, mengapa coding dan AI penting? Tadi Ibu Guru sudah sebutkan. Keterampilan masa depan, ya. Coding dan AI adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan di masa depan, membuka banyak pintu peluang karir di bidang teknologi. Sudah jelaskan tadi ya. Kemudian melatih logika, melatih berpikir secara logika. Belajar coding dan AI melatih kita untuk berpikir secara logis, runtut, penting untuk memecahkan masalah apapun. Meningkatkan kreativitas. Nah, tadi yang membuat konten, jadi konten kreator. Kalian bisa menciptakan hal baru yang unik, yang baru dan secara original dari game hingga animasi. Jadi kita boleh membuat konten, tetapi ingat konten itu hasil karya kita sendiri. Kita nggak boleh mengambil hasil karya orang lain kemudian mengakui itu untuk punya kita. Itu salah. Ciptakan sendiri kreasinya kamu. Jangan mengambil. Kalau mengambil itu sama dengan apa? Mengambil hak orang lain ya. Jadi sama saja disebut kamu nyontek. Plagiasi itu namanya ya. Kemudian pecahkan masalah. Coding dan AI mengajarkan cara mendekati masalah kompleks, memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Jadi nanti kita di sini anak-anak, misalkan kamu menemui masalah besar, apa sih contohnya? Coba kira-kira kalau kamu di kelas, biasanya masalah kamu di kelas apa? Misalkan ada pelajaran proyek dibagi kelompok, ya kan? Nah, pelajaran proyek dibagi kelompok. Kamu disuruh oleh Bu Guru untuk mempersembahkan tari daerah, misalkan. Nah, itu satu masalah, ya kan? Tari daerah. Contohnya tari dari Bali apa ya? Tari keca. Nah, tari keca. Ini kan sangat
Tarian ini kan sangat luar biasa ya. Kira-kira ini masalah bukan? Masalah kan? Apa yang harus dipikirkan ketika kamu suruh nari kecak? Apa yang kamu pikirkan? Oke, belajar tadinya, belajar gerakan ya kan? Ini satu masalah, belajar gerakan. Jadi ini adalah masalah yang besar. Kamu harus pecahkan dulu menjadi masalah yang lebih kecil supaya nanti bisa mudah mencari penyelesaiannya. Oke, belajar gerakannya. Terus kedua apa lagi? Ya, belajar, termasuk belajar ya, menghafal gerakan dan belajar dan menghafalkan gerakan itu dari masalah ini yang besar. Nah, kita pecah menjadi satu, belajar dan menghafalkan gerakan. Terus yang kedua ada lagi? Ayo, selain tarik pecah, selain menghafal gerakan, apa lagi? Ayo, apa? Hah? Ayo, menentukan apanya? Nah, kostumnya. Ya, kostum. Nah, belajar gerakan ini butuh latihan enggak? Butuh. Otomatis butuh waktu untuk waktu latihan. Ini ada masalah lagi. Apa lagi? Untuk bikin kostum ini butuh biaya enggak? Berarti biayanya yang jelas pasti butuh biaya. Ada masalah lagi? Terus apa lagi? Nah, butuh waktu latihan. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Tempatnya di mana? Waktunya sudah ditentukan. Terus tempatnya, tempat latihannya. Ya, terus apa lagi? Kalau latihan, capek dah, lapar dah, haus dah. Nah, berarti ada masalah apa ini di sini? Konsumsinya bagaimana? Terus kalau mau ke tempat latihan butuh apa? Nah, berarti apa? Alat transportasi. Dari satu masalah bisa dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil. Nah, ini masih beberapa saja ya, yang harus. Nah, nanti kita pecahkan belajar gerakan. Oh, solusinya bagaimana belajar gerakan? Lihat video melalui YouTube. Udah ketemu solusinya. Terus kostumnya sewa. Kalau mau beli kan mungkin dipakai cuma sekali ya. Sewa. Nah, nyewa kostumnya. Ini solusinya melihat video, boleh dari YouTube atau dari referensi yang lainnya ya. Kemudian kostum, sewa. Nah, waktu latihan, kira-kira cukup nggak latihan sekali? Nggak cukup. Latihannya misalkan seminggu 3 kali, ya kan? Seminggu 3 kali. Jam berapa? Jam berapa pulang sekolah misalkan ya? Jam 12.30 sampai jam 15 misalkan. Kebanyakan. Nah, kemudian biaya-biayanya dari mana? Ya jelas minta orang tua. Ya ketemu. Tempat latihannya di mana? Di sekolah atau di sanggar atau di kelas? Anggaplah di kelas, ya kan? Sudah terpecahkan. Terus konsumsinya? Membawa makanan dan minuman sendiri? Membawa bekal. Kemudian alat transportasi
Diantar orang tua. Diantar orang tua. Nah, inilah yang dimaksud dengan cara berpikir logika. Ada masalah tuh, balik kecap, bingung. Kalau langsung dipikir tarik kecapnya pasti bingung. Nah, coba kita buat pecahkan masalah itu secara kecil. Masalah besar dipecah-pecah jadi kecil-kecil sehingga nanti bisa ketemu solusinya. Ketika ini nanti ada masalah lagi, diantarkan orang tuanya kerja nggak bisa ngantar. Nah, gimana caranya? Ngojek atau minta jemput temannya, minta tolong bareng berangkat yang rumahnya dekat atau yang rumahnya dilewati. Tuh, jadi anak-anak diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah. Paham ya? Oke. Nah, ini nanti untuk memulai petualangan coding dan AI kita akan menggunakan beberapa alat yang mudah dan menyenangkan. Platform online seperti Scratch atau Boyd Tools New untuk coding block yang sederhana dan pengenalan AI. Ini nanti kita, karena hari ini kita hanya pembukaan aja kan, pengantar aja. Untuk prakteknya bisa kita lanjutkan minggu depan ya. Laptop, tablet dan akses internet yang stabil. Kemudian worksheet warna Xcode text untuk memahami bagaimana mengenali warna, komputer mengenali warna. Jadi, nah, sekarang dari pelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial yang tadi guru jelaskan? Harus bisa jawab, kan sudah dijelaskan. Ayo, apa? Tentang masa depan, ya apa? Ayo, bawa tulis nggak? Ya wes, siapa yang bisa jawab? Ayo, apa yang sudah dipelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial? Apa? Belajar? Ini tadi apa? Belajar memecahkan masalah, berpikir seperti komputer atau komputasional, ya. Jadi kita diajarkan berpikir secara komputer dengan cara menyelesaikan masalah, membuat masalah, memecahkan masalah dengan cara memecahkan masalah besar dibuat masalah kecil. Ya, coding tadi apa tentang ya masa lupa. Selain itu, tadi di awal apa arti pengertiannya coding? Tadi Talita kan sudah bisa jawab. Ya, ini kan tadi sudah kan? Cara kita memberi instruksi kepada komputer. Kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Komputer dan belajar seperti manusia. Oke. Ingat-ingat ya. Terus bagaimana kalian perasaan saat mencipta? Bagaimana perasaan kalian saat berhasil membuat atau mengubah game sendiri? Senang, ya. Sudah bisa menciptakan. Terus manfaat AI sehari-hari?
membantu atau mempermudah kegiatan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ada satu contoh lagi. Ada yang pernah dengar dengan Google Map? Nah, itu juga AI. Kita memberikan perintah kepada Google Map untuk mencarikan jalan tujuan kita kemana. Tuh, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Kita yang nggak tahu di mana itu rumahnya. Misalkan kamu mau belajar kelompok ke rumah temannya, rumah ini. Di mana kamu tinggal di situ, ketik alamat, oleh Google Map akan diarahkan belok kiri 200 meter belok kiri, kemudian nanti ada pertigaan belok ke kanan gitu, sampai kamu bisa sampai ke rumah temannya. Itu juga AI ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya kecerdasan artifisial. Oke, tugasnya di rumah kamu cari nanti contoh pemanfaatan AI. Cari satu aja. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Kemudian kamu jelaskan. Bisa? Nah, nanti di pertemuan kita berikutnya anak-anak bisa maju ke depan untuk mempresentasikan di depan teman-teman. Siap? Oke, Guru rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Oke, sudah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.